Hai guys, kabar Bali Hits akan mengajak kalian melihat lomba ogoh-ogoh mini di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat. Di sini banyak banget ogoh-ogoh mini yang keren-keren. Buat kalian penggemar ogoh-ogoh, jangan sampai kelewatan ya. Lomba ogoh-ogoh mini Desa Tegal Harum digelar pada hari Sabtu, 12 Februari 2022 di kantor Desa Tegal Harum. Karena masih dalam suasana pandemi, lomba dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Orang-orang yang hadir dibatasi hanya panitia, dewan juri, dan 1 orang peserta dari setiap ogoh-ogoh. Nah, ada 18 ogoh-ogoh mini yang ikut lomba ini. Dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu kategori peserta antar banjar di Tegal Harum, kategori peserta umum non-mesin, dan kategori peserta umum dengan mesin. Ternyata guys, anak-anak muda Desa Tegal Harum memiliki kreativitas tinggi dalam membuat ogoh-ogoh mini. Tema ogoh-ogoh yang dibuat sangat beragam dan bentuknya wow banget. Keren-keren! Yuk kita lihat satu persatu. Begitulah cinta deritanya tiada akhir. Buat kalian yang tahu serial Mandarin zaman dulu berjudul Keras Sakti, pasti sudah tidak asing dengan karakter ogoh-ogoh ini ya. Iya, ini ogoh-ogoh Patkai. Patkai ini sebenarnya adalah seorang panglima besar di Kayangan yang melakukan kesalahan membalikan waktu demi mengejar cinta seorang dewi cantik. Karena kesalahannya tersebut, dia dihukum reinkarnasi 1000 kali kehidupan dengan 1000 kali patah hati. Kasihan banget ya guys. Jangan-jangan yang bikin ogoh-ogoh ini juga lagi patah hati ya. Nah, kalau yang ini namanya Kalageni. Kalageni adalah seorang raksasa yang bertugas memberi hukuman kepada Atman di kawah Chandra di muka. Tuh lihat, warnanya merah menggambarkan api yang panas. Makanya, berbuat baik terus ya guys, biar jangan sampai dihukum di sana. Pernah dengar cerita anak-anak Icangak? Nah, cerita rakyat inilah diangkat dalam ogoh-ogoh berjudul Pedanda Bake. Pedanda Bake tidak lain adalah burung cangak atau burung bangau yang berpura-pura menjadi pedanda agar ikan-ikan di kolam percaya padanya. Ikan-ikan ditipu agar mau diajak terbang oleh cangak untuk dipindah ke tempat baru. Padahal ikan tersebut dimangsa oleh cangak. Akhirnya, tipuan cangak yang pura-pura jadi pedanda ini ketahuan oleh Yuyu atau kepiting. Menurut pembuat ogoh-ogoh ini, Gusti Ngurah Agung Indra, dirinya memerlukan waktu 4 minggu bersama rekan-rekannya untuk menyelesaikan ogoh-ogoh Pedanda Bake. Bahan yang digunakan adalah kertas dan clay. Hasilnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Bagus kan? Wajar saja, Pedanda Bake ini berhasil meraih juara pertama dalam kategori peserta umum non-mesin. Bahannya kita menggunakan kertas, kita dilipat dan juga digulung-gulung menggunakan tester, lalu kita rapikan lagi menggunakan clay dust dan juga kita cat. Berapa lama nggak ya? Kita pembuatan dari awal sampai akhir kira-kira memakan waktu 4 minggu atau sampai 5 minggu untuk finishingnya. Ini nih ogoh-ogoh yang serem banget. Tuh lihat, lidahnya menjulur. Ogoh-ogoh ini judulnya Kroda Geni Rupa, yang artinya api amarah yang berwujud atau menimbulkan rasa amarah yang tidak terkontrol. Makanya jangan suka marah-marah ya guys, nanti mukanya jadi serem seperti ogoh-ogoh ini. Gantengnya jadi hilang deh. Ogoh-ogoh ini juga menggambarkan kemarahan nih guys. Berjudul Krodaning Virabhadra Badrakali, menggambarkan kemarahan Dewa Siwa. Karena kemarahan,
dia menciptakan dua makhluk ganas dari rambutnya bernama Virabhadra dan Bhadrakali. Kemarahan Dewa Siwa akibat hinaan dari Daksa, putra dari Dewa Brahma. Tuh lihat guys, banyak sekali karakter yang dibuat dalam adegan ogoh-ogoh ini. Pasti rumit nih bikinnya. Kalau ogoh-ogoh yang ini menggambarkan karakter Sadewa. Kalian pasti sudah tidak asing dengan nama tersebut kan? Salah seorang dari Panca Pandawa dalam kisah Mahabharata. Nah, ogoh-ogoh yang dililit naga ini namanya Manik Angkeran. Diambil dari legenda tentang terbentuknya Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dan Jawa. Yang satu ini adalah ogoh-ogoh berbentuk babi yang bernama Bawi Serenggi. Bawi Serenggi diceritakan adalah seorang raja raksasa yang ingin mempersunting Dewi Sri. Tentu saja ditolak oleh Dewi Sri karena sudah bersuami Dewa Wisnu. Kalau yang ini adalah salah satu ogoh-ogoh dalam kategori peserta umum menggunakan mesin. Judulnya Ajian Pengeliakan Kawisesan Pudak Setegal. Serem ya. Leak Pudak Setegal katanya adalah ajian yang sangat berbahaya karena korbannya bisa 7 orang, bahkan 7 turunan. Serem deh pokoknya. Ogoh-ogoh ini menggunakan mesin sehingga beberapa bagian tubuhnya bisa bergerak. Keren banget. Yang ini adalah ogoh-ogoh menggunakan mesin. Judulnya Sang Hyang Deling. Menggambarkan sebuah tarian sakral yang dulu sempat vakum, namun kini sudah mulai dilestarikan lagi. Sang Hyang Deling ini memiliki makna wujud syukur atas panen berlimpah dan bisa juga sebagai penolak bala atau malapetaka. Ogoh-ogoh ini berhasil meraih juara 1 untuk kategori peserta umum dengan mesin. Pembuat ogoh-ogoh Sang Hyang Deling, Widi Widiana, mengatakan dirinya bersama teman-temannya membuat ogoh-ogoh ini dari bahan kertas, tanah liat, dan clay. Niki bahannya dari koran, langsung diselimuti dengan tanah liat, habis itu dilapisi lagi dengan clay. Berapa lama bikin? Ini sekitar semingguan karena keterbatasan waktunya juga. Yang bantunya sih 3 orang itu yang mengerjakannya. Guys, sering dengar Gering Agung akhir-akhir ini kan? Istilah ini digunakan oleh orang Bali untuk situasi pandemi yang terjadi saat ini. Ogoh-ogoh berjudul Buta Gering atau Merlina Gering Ageng menggambarkan upaya menghilangkan Gering Agung yang diakibatkan oleh buta gering dengan tarian sayang. Ogoh-ogoh yang ini judulnya Haranyakasipu Pralaya, menggambarkan seorang raksasa bernama Haranyakasipu. Haranyakasipu sangat membenci Dewa Wisnu dan mempunyai kekuatan tidak bisa dikalahkan manusia, hewan, ataupun dewa, baik di pagi, siang, ataupun malam hari. Agar bisa mengalahkan Haranyakasipu, Dewa Wisnu mengambil wujud Narasimha Awatara berupa manusia berkepala singa. Haranyakasipu berhasil dibunuh oleh Dewa Wisnu pada sore hari. Nah, kalau sosok ogoh-ogoh ini diberi judul Raja Gamang. Gamang adalah makhluk yang ada namun tidak terlihat. Katanya sih, Gamang bertempat tinggal di pohon-pohon besar, pinggir sungai, dan semak-semak belukar.
Pembuat ogoh-ogoh ini berpesan agar kita tetap menjaga kelestarian lingkungan supaya gamang tidak kehilangan tempat tinggal dan mengganggu manusia. Seperti yang tadi, ogoh-ogoh yang ini juga menggambarkan gamang guys. Cuma kalau tadi, gamangnya terlihat seperti laki-laki. Sedangkan yang ini adalah sosok gamang perempuan. Lihat aja rambutnya terurai. Serem banget. Ogoh-ogoh yang ini judulnya Roga Maharupa, menggambarkan sampah yang menumpuk mendapatkan kutukan dari Betara Kala sebagai penyebab bencana dan wabah. Memang benar banget sih guys, sampah kalau tidak dibersihkan memang menjadi sumber masalah dan sumber penyakit. Makanya kita harus selalu jaga kebersihan. Buanglah mantan pada tempatnya. Salah. Maksudnya, buanglah sampah pada tempatnya. Detyakala Rudira Maya adalah raksasa sakti yang terlahir dari darah Dia Surpanaka, seorang raksasa yang berubah wujud menjadi wanita cantik karena jatuh hati terhadap Laksmana. Sosok itulah yang digambarkan dalam ogoh-ogoh ini ya guys. Keren kan? Kalau yang ini judulnya Sang Buta Kala Nawa Gempang, menggambarkan seorang buta kala yang menyebarkan malapetaka dan bencana di dunia. Nah ini nih guys, juara 1 ogoh-ogoh mini kategori Antar Banjar Sedesa Tegal Harum. Judulnya Buta Mastaka. Ogoh-ogoh ini menceritakan sesosok buta kala berwujud tumbuhan. Melalui ogoh-ogoh ini, kita dipesankan agar selalu menjaga alam, pohon, dan tumbuhan. Jika alam dan lingkungan tidak dijaga, bencana sudah pasti akan datang. Ogoh-ogoh ini dibuat oleh Seke Trune di Banjar Sange Agung. Ogoh-ogoh ini juga memanfaatkan bahan-bahan alami ya, salah satunya kayu bekas. Bercerita tentang bagaimana kita menjaga lingkungan agar sebaliknya lingkungan juga dapat menjaga kita. Dari bahan kami memakai bahan alami, itu ada dari kayu-kayu bekas, lalu dengan serta bahan-bahan alami lainnya. Pengerjaannya kurang lebih kami mengerjakan ini selama 3 minggu dengan Seke Trune kami. Gimana guys, keren-keren kan ogoh-ogohnya? Karya para anak muda ini mendapat apresiasi dari para dewan juri. Salah satu dewan juri, Bapak Gede Anom Danuara mengatakan para anak muda ini telah mampu mengekspresikan kreativitasnya di tengah pandemi lewat karya ogoh-ogoh mini. Karya mereka tersebut kemudian dinilai berdasarkan komposisi, estetika, kreativitas, dan juga pewarnaannya. Ya, secara umum kita bicara masalah kreativitas, kita berapresiasi kepada anak-anak muda sudah mampu menunjukkan keterampilannya, kelihayannya, dan menyikapi situasi COVID ini dengan menuangkan emosional yang berupa ekspresi seni kepada karya-karyanya. Secara umum kita akan mengacu pada 4 kriteria, yaitu komposisi, yaitu adanya estetika, adanya bentuk kreativitas, dan juga ada pewarnaan komposisi. Nah ini yang menjadi acuan. Kita akan bermain di anatomi tubuh,
ya baik itu aturan berapa ukuran kepala badan, dan ini yang paling signifikan dalam kegiatan penilaian ogoh-ogoh itu. Kegiatan lomba ogoh-ogoh mini Desa Tegal Harum memang sengaja dilaksanakan untuk meningkatkan kreativitas anak muda sekaligus melestarikan budaya Bali. Serangkaian pelaksanaan Bulan Bahasa Bali di Desa Tegal Harum. Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Putu Nurlita Putri dari Karang Taruna Asta Yowana Werdi. Kegiatan ini kita laksanakan untuk meningkatkan kreativitas dan antusias SDT di masing-masing Banjar untuk meramaikan dan tetap mengajarkan budaya Bali dalam rangka Bulan Bahasa Bali Puniki. Antusias dari pesertanya ya sangat tinggi karena kita masih berhubung karena ada situasi pandemi COVID. Sangat menyayangkan kalau misalnya kegiatan ini dibuat seminim mungkin untuk mengurangi jumlah peserta gitu. Padahal antusiasnya sangat banyak. Sementara itu, Perbekal Tegal Harum, Bapak Komang Adi Widiantara mengatakan, lomba ogoh-ogoh mini dilaksanakan dengan semangat Wasudewa Kutumbakam untuk memberi ruang kreativitas kepada seketruna di Desa Tegal Harum meskipun dalam suasana pandemi. Pak Komang Adi juga memberi apresiasi kepada Karang Taruna Asta Yowana Werdi sebagai panitia lomba dan seluruh seketruna yang ikut berpartisipasi sebagai peserta. Dirinya berharap kreativitas anak muda Tegal Harum tidak hanya berhenti di sini, tetapi bisa membawa nama Tegal Harum di tingkat yang lebih tinggi. Tentunya kami, pemerintah Desa Tegal Harum, mengadakan kegiatan lomba mini ogoh-ogoh, lomba ogoh-ogoh mini di Desa Tegal Harum dengan spirit Wasudewa Kutumbakam, ingin memberikan ruang kreativitas kepada seketruna-teruni yang ada di Desa Tegal Harum. Meskipun dalam suasana pandemi COVID, kami tetap ingin melestarikan dan mengajarkan adat dan budaya Bali. Tentunya kegiatan yang diadakan pada hari ini tetap mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Apresiasi yang luar biasa kepada Karang Taruna Asta Yowana Werdi yang sudah bersinergi dengan kami di Pemerintah Desa Tegal Harum dalam mengadakan kegiatan ini. Tentunya juga kepada para peserta lomba seketruna-teruni yang ada di Desa Tegal Harum yang sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir, memunculkan juara-juara baru. Tentunya kami ingin dan kami berharap bahwasannya mereka tidak hanya menunjukkan jati dirinya di wilayah Desa Tegal Harum, namun bisa mengekspresikan dirinya berkreativitas di luar wilayah Desa Tegal Harum, sehingga nama Desa Tegal Harum akan semakin maju ke depannya. Nah, lomba ogoh-ogoh mini Desa Tegal Harum ini tentu saja mendapat respon positif dari anak-anak muda peserta lomba ini, guys. Dengar aja nih komentar mereka. Saya sangat antusias banget nih, karena bisa sampai melestarikan kan bisa kreativitas di masing-masing pemuda gitu. Kayak di Kemantan sih. Saya sangat mengapresiasi lomba ini karena di masa pandemi ini yang masih diberikan kesempatan untuk memberikan kita untuk berprestasi di bidang karya seni berupa ogoh-ogoh mini. Ini sangat bermanfaat untuk pemuda-pemudi di lingkungan Desa Tegal Harum karena kita bisa mengasah kreativitas dan terus melestarikan budaya kita. Kedepannya untuk lomba ini dipertahankan, kalau bisa semoga pandemi cepat berakhir dan ogoh-ogoh yang lebih besar bisa berjalan seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk tetap melestarikan budaya Bali kita ini. Selain mendapat piala dan piagam, para pemenang lomba ogoh-ogoh mini juga mendapat hadiah uang. Wah, selamat ya! Semoga tahun depan lombanya ada lagi dan semoga pandemi segera berakhir agar lombanya bisa dilaksanakan dengan lebih ramai dan lebih meriah. Sampai jumpa!